Selamat malam, kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi mengenai gastronomi molekular pada kue putu mayang. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Nurul Aida Kolbi, selanjutnya ada Nurul Rafidah, selanjutnya ada Muhammad Rifki Musyafa, selanjutnya ada Marsha Adelia Putri, selanjutnya ada Azani Pratama Sulfika Sarosa. Masuk ke molekular gastronomi. Molekular gastronomi adalah seni masak dengan sains. Sains dalam kuliner merupakan subdisiplin dari ilmu pangan. Molekular gastronomi mempelajari perubahan molekuler dan transformasi fisika dan kimia dari bahan pangan selama proses memasak, serta fenomena sensoris pada saat menikmati hidangan. Kata molekuler dari gastronomi berarti penerapan teknik yang dikembangkan dalam ilmu fisika untuk menyelidiki proses kehidupan. Metode ilmu yang digunakan yaitu pengamatan mendalam, pembuatan dan pengujian hipotesis, eksperimen terkontrol, objektivitas sains, dan reproduksibilitas eksperimen. Aplikasi ilmu pangan adalah bagian dari gastronomi molekuler. Aplikasi utamanya adalah sebagai penyedia makanan yang aman dan bergizi bagi banyak orang dengan seefisien serta seekonomis mungkin. Selanjutnya, teknik molekuler gastronomi yang digunakan dalam kue putu mayang adalah proses gelification. Melalui proses tersebut, memungkinkan kue putu mayang disajikan dengan tampilan yang lebih menarik dan mempersingkat proses memasak pada kue putu mayang. Dengan pemanfaatan molekuler gastronomi, kue putu mayang menggunakan warna seperti putih, merah, dan hijau yang mana menyerupai versi tradisionalnya. Warna-warna yang ada membuat tampilan lebih menarik. Untuk sensorisnya, kue putu mayang molekuler lebih kenyal daripada yang aslinya dan untuk ukurannya sudah sesuai dengan tradisionalnya. Teknik gelification. Teknik molekular gastronomi yang digunakan dalam kue putu mayang adalah proses gelification. Melalui proses tersebut memungkinkan kue putu mayang disajikan dengan tampilan yang lebih menarik dan mempersingkat proses memasak pada putu mayang. Pada teknik ini menghilangkan tepung beras yang menjadi bahan utama pada teknik pengolahan tradisional dan digantikan dengan keragenan yang dapat mengatur tekstur kekenyalan pada kue putu mayang. Pada teknik ini harus menggunakan santan yang siap untuk disajikan atau santan yang sudah di dalam kemasan karena pada teknik gelification, santan tidak bisa dimasak sampai mendidih yang disebabkan oleh keragenan yang langsung mengental ketika terkena panas. Santan yang digunakan harus ditambahkan air karena santan siap saji atau santan yang dalam kemasan sangat kental sehingga sangat perlu ditambahkan air untuk melarutkan agar-agar dan keragenan. Selanjutnya yaitu ingredient. Yang pertama itu ada santan, itu sejumlah 450 ml, ada garam 2 sendok teh, agar-agar 4 gram, karagenan 9 gram, dan yang terakhir pandan essence 3 tetes. Bahan baku kue putu mayang yang pada umumnya menggunakan tepung beras akan disubstitusi dengan agar dan karagenan. Kedua bahan tersebut merupakan jenis bahan hidrokoloid, di mana hidrokoloid sendiri itu adalah suatu polimer yang dapat membentuk gel sehingga dapat digunakan sebagai bahan substitusi tepung dalam pembentukan struktur pada produk bakery. Struktur kue putu mayang dengan agar dan karagenan tidak jauh berbeda dengan tekstur dan struktur seperti halnya dengan tepung beras. Selanjutnya untuk bahan lain ada santan itu sebagai zat pengental dan pemberi aroma dan rasa. Selanjutnya ada daun pandan itu sebagai pemberi aroma. Dan yang terakhir ada garam itu sebagai pemberi rasa gurih. Sekarang kita akan membahas science behind cooking. Yang pertama ada reaksi karamelisasi, yaitu selama proses pemasakan gula merah mengalami proses karamelisasi yang menghasilkan warna dan rasa yang khas. Lalu ada konveksi, yaitu perpindahan panas melibatkan massa fluida yang terjadi melalui uap air saat proses pembuatan kinca. Lalu ada bentuk makanan. Bentuk putu mayang seperti mie yaitu panjang dan silindris, digunakan pada pembuatan kue putu mayang agar menciptakan keseimbangan yang baik pada lapisan luar maupun di dalamnya karena permukaan bahan yang lebih merata sehingga distribusi penyerapan air lebih merata dan lebih konsistensi saat digigit. Yang keempat ada gelatinisasi, yaitu pembentukan gel pati pada keragenan menyerap air dan membentuk gel yang memberikan tekstur yang kenyal, elastis, dan tidak lembek, sehingga tekstur kue putu semakin baik. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan untuk menjadi acuan bagi kita untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang kami minta maaf. Terima kasih.